Hai, Maaf, hai. kayaknya tadi koneksinya, jadi aku udah standby. Aku udah Hmm, standby, tapi kayak apa? Belum belum ada logo live-nya gitu. oke. Aku sudah menunggu Kak Ciki dari tadi. Halo, iya padahal aku standby loh, sampai aku refresh. Aduh maaf. Ya, nggak apa-apa. Halo Kita Kak belum Ciki, kan? aku Halo, aku Kinan Ciki. dari cewekbanget.id. Aku manggil dirimu siapa, Mbak? Kinan, Kinan. Mau dipanggil Kinan, Mbak? Kak? K-I-N-A-N. Kinan aja ya. Yes. Hai Kinan dan teman-teman. Ih, ada teman aku Tania. Hai Tania. Wah, hai Anggita Windu. Hai semua. Gimana Mbak? Halo. Gimana? Jadi, lagi di rumah aja. Iya, lagi di rumah aja. Lagi di rumah aja. Sudah berapa hari di rumah aja? Em, Lupa ya sampai nggak ngitung nih. Tapi sebenarnya aku nggak benar-benar di rumah aja karena aku lagi bikin donasi. Jadi keluar rumah itu ya buat menyalurkan donasi ke beberapa Hmm. pemukiman padat penduduk gitu ya. Hmm. Ke beberapa rumah sakit dan kemarin juga masih harus bolak-balik net TV buat nyelesain liputan Muslim Traveler. Heeh. Bosankah di rumah aja? So Udah far mulai bosan? karena banyak yang dikerjain nggak gitu bosen sih. Oke. Oke, anyway, sebelum kita ngobrol-ngobrol Mm-mm. lebih lanjut tentang Kak Ciki, aku bakal nanya dulu nih tentang Apa single tuh? Panggilan Jiwa. Apa sih? Selamat buat single Panggilan Jiwanya. Uh-uh. Tapi aku penasaran banget nih, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Ciki ini memilih lagu Panggilan Jiwa karya ayah Kak Ciki buat di remake? Iya, itu karya ayah sebelum aku direncanakan di dunia loh, tahun 81. Waduh, oke. Ya, jadi yang bikin aku pengen remake lagu itu karena message-nya bagus banget. Jadi aku pernah denger ya, lagu itu kan jadi ayah ciptakan buat ayah nyanyiin berdua sama Om Chandra Darusman. Dan pas aku denger lagunya, ih message-nya bagus banget. Terus aku minta izin ke ayah, ayah aku boleh nggak bawain ini lagi, tapi aku remake nih, aku ubah beberapa liriknya supaya lebih relate ke zaman sekarang. Terus kata ayah, boleh, ayah seneng banget kalau lagu ayah ada anak ayah remake gitu. Terus ya udah akhirnya aku remake dan aku minta tolong nih yang produce lagu ini Dityo. Dityo ini produsernya Vira Talisa. Nah, terus aku emang suka karakter Dityo nge-produce lagu Panggilan Jiwa ini, terus akhirnya jadilah Panggilan Jiwa yang bisa kalian dengarkan dengan balutan city pop 80s, tapi lebih fresh, lebih modern. Gitu. Oke, berarti kalau ngomongin kolaborasi atau orang yang Mm-mm. tergabung dalam lagu Panggilan Jiwa ini berarti cuma Kadityo aja? Atau Eh, ada orang lain? ada lagi, aku nyanyi ini bertiga. Oke. Sama Meda Kawu dan Vira Talisa. Kenapa memilih dua sosok itu, Kak? Karena mereka kan dua teman baik aku di permusikan ya. Dan Mhm. waktu itu kan kebetulan yang produce pacarnya Vira, Dityo. Mhm. Terus lagi ngobrol sama Dityo, terus kayak kecetus aja gitu, Dit, kalau gua ngajak Vira sama Kameda buat nyanyiin bertiga gimana? Wah, wah itu bakal asik tuh, asik-asik cik. Terus ya udah, akhirnya aku ajak Vira dan Kak Meda dan kita nyanyiin bertiga gitu deh. Dan sebenarnya ya, karena background kita bertiga kan berbeda banget gitu ya. Kayak background, latar, preferensi dan lain sebagainya dan mungkin juga pilihan. Kayak misalnya gini, aku orang yang suka datang ke pengajian, kajian gitu. Kak Meda Kawu itu orang yang aktif banget di gereja, bahkan aktif nyanyi di JPC. Jadi kan itu Mhm. udah beda banget. Tapi ternyata kita bertiga tuh sangat bisa selaras karena kita bisa menemukan value-value yang beririsan dan bisa kita perjuangin bersama. Salah satunya perdamaian. Oke. Gitu.
ngomongin soal value. Sebenarnya kalau lagu ini, lagu Panggilan Jiwa ini, keseluruhannya itu bercerita tentang apa sih, Kak? Keseluruhannya itu bercerita tentang keselarasan dalam perbedaan. Oke, keselarasan dalam perbedaan. Jadi udah lihat belum Kinan video klipnya di YouTube? Aku video klipnya belum lihat, cuman kalau misalnya lagunya, aku tadi udah sempet denger nih, Kak. Dengerin dong, masukin playlist Spotify. Oke, siap. Aku tadi lagunya udah sempet denger. Cuman kayak, oh ya, oke. Dan kayak nggak percaya aja itu kalau ternyata itu tuh lagu remake maksudnya. Ngerti nggak sih, Kak? Kayak, kan ada beberapa lagu yang, apa ya, terlalu jauh dengan lagu aslinya gitu kan. Jadi kayak yang, Keren lagunya. oh ini, oke. Kalau Kinan sama teman-teman nonton video klipnya, kalian bisa cek aja di YouTube Panggilan Jiwa Kiki Fauzi. Karena kalau Panggilan Jiwa aja ntar yang keluar yang versi bapak gua gitu. Iya, oke. Jadi waktu itu bikin video klipnya itu sama teman liputan aku di Net TV, namanya Mas Yogi Gandanaya. Kan yang sama, dan dia juga orang news kalau lagi nggak liputan Muslim Traveler sama aku. Dan ya udah kita coba menuangkan keresahan itu dalam sebuah karya video klip Panggilan Jiwa ini. Jadi kalau Kinan lihat atau teman-teman lihat ya di video klip Panggilan Jiwa, itu depannya tuh ada introduction-nya, kayak ada semacam prolog lah. Ada dua teman kita, Mevri dan Prita, lagi liputan live report di situasi yang sangat amat menegangkan. Lalu ada audio, aku, Vira, dan Kameda itu berdialog tentang keselarasan dalam perbedaan, intinya gitu. Lalu baru masuk ke video klipnya Panggilan Jiwa. Video klipnya sendiri itu news banget sebenarnya, karena ya director orang news ya, Mas Yogi. Jadi emang real banget sih kalau kamu lihat. Ya. Jadi banyak footage-footage yang menegangkan, yang orang tuh jadi berantem karena perbedaan dan mempertajam jurang-jurang perbedaan, tapi at the end kita masukin footage-footage orang-orang yang mengulurkan tangan ya untuk bisa membuat keselarasan dalam perbedaan. So, different is okay gitu. Yang penting kita bisa memperjuangkan keselarasannya. Message Panggilan Jiwa itu sih. Benar. Tapi kalau lirik itu berapa persen sih, Kak, berubahnya? Aku cuma ngubah 20% aja. Oh, 20%. Ya. 20%-nya itu terinspirasi dari mana? Kondisi sekarang. Kondisi sekarang ya berarti. Terus berikutnya tadi kan ayah bilang seneng banget nih, maksudnya ada anak ayah yang bisa nge-remake lagu gitu kan. Nah, selain itu tanggapan mungkin mama gitu tentang remake lagu ini tuh apa sih tanggapan anggota keluarga lain gitu loh tentang suka akhirnya dong. Kak Ciki yang nge-remake lagu Panggilan Jiwa gitu. Apa aja yang anaknya bikin suka biasanya. Suportif sih, paling nggak suportif. Iya. Terus mereka sudah suportif, apakah kayaknya bagus deh Kak kalau misalnya nanti next kamu nge-remake lagu ini kayak gitu. Udah ada bayangan ke situ belum, Kak? Udah. Jadi sebenarnya selain Panggilan Jiwa, aku ada remake lagi. Ini juga sebenarnya udah selesai rekaman, cuma nunggu waktu yang tepat aja buat rilis. Jadi karena pandemi corona ini, jujur pembuatan video dan lainnya jadi tertunda. Jadi aku ada nge-remake salah satu lagu Ayah sama band Ayah zaman SMA. Nama band Ayah itu Staff. Jadi Ayah sempet bikin band, Om Adi MS, Om Sandy Luntungan, Om Reddy Nur, dan lain sebagainya. Dan ada salah satu lagu yang menceritakan tentang gagal nikah. Itu aku remake. Oke. Kayaknya relatable banget gak sih sama maksudnya kayak di usia kita sekarang gitu loh. Bener-bener. Makanya aku remake lagu itu, dan emang lagi-lagi message-nya tuh bagus. Jadi cara ayahku nulis lagu tuh aku suka. Jadi kayak kegalauan yang dibungkus dengan akhirnya overall yang being positif aja gitu. Gitu. Oke. Berikutnya aku mau tanya nih. Kan lagu ini tentang panggilan jiwa. Terus ngobrolin soal perbedaan kayak gitu. Apakah penggalangan dana yang Kak Ciki buat ini ada kaitannya nih sama kayak lagu ini gitu loh. Maksudnya karena lagu ini
tentang perbedaan, kayaknya aku harus jadi orang yang mengulurkan tangan itu deh, kayak gitu. Iya, ada. Jadi sebenarnya kan tujuan lagu ini juga menggerakkan orang-orang untuk mengulurkan tangan sedini mungkin gitu ya terhadap apapun yang terjadi di dunia. Kalau kita melihat ketidaklarasan, ya ulurkan tangan dengan apapun yang kita bisa. Salah satu ikhtiarnya adalah lewat membuat penggalangan donasi panggilan jiwa ini. Yang kemarin tuh karena kalau di kita bisa kan ngesetnya 30 hari, itu baru tapi aku udah minta tim kita bisanya untuk perpanjang lagi selama Ramadan ini supaya bisa jadi ladang amal siapapun yang berdonasi. Dan rencananya besok kita mau penyaluran lagi ke sekitar Cilincing di pemukiman padat penduduk. Cilincing itu di Jakarta Utara ya kalau nggak salah. Kemarin udah 2 kali penyaluran di Pesanggerahan dan di Salemba. Itu yang buat sembako. Kalau yang buat di RSUD lupa aku namanya. Pokoknya di beberapa RS rujukan dan juga ada RS swasta yang belum kelirik sama pemerintah, kita kirim waktu itu. Terus juga ada beberapa puskesmas di daerah. Berarti bantuannya itu memang disalurkannya dalam bentuk sembako dan APD ya, Kak? Soalnya kayak banyak banget yang kepo gitu loh. Maksudnya bantuan apa ya, penggalangan dana yang dari Kak Ciki itu bentuknya apa sih nantinya? Oke. Gitu. Ya, sebenarnya kalau kalian follow aku di Instagram, aku tuh selalu update. Selalu. Jadi kayak waktu penyaluran pertama aku update, bukan hanya Instagram tapi di feed dengan capsule laporan. Habis itu baru aku breakdown di bawahnya. Terus yang kedua yang di Pesanggerahan juga aku breakdown. Terus besok nih insya Allah abis penyaluran biasanya aku laporan lagi. Oke. Tapi orang di balik penggalangan dana itu Kak Ciki aja atau ada kayak sahabat-sahabat Kak Ciki yang yaudah nih gue bantuin deh gitu. Aku dibantu sama teman-teman dompet apa volunteer. Jadi kenapa aku suka ya bikin penggalangan dana di kanal Kita Bisa karena mudah, dan juga kenapa ngolahnya sama teman-teman dompet duafa selain amanah, mereka itu mindsetnya pemberdayaan. Jadi aku suka banget, Kinan. Waktu itu kita juga diskusi gimana ya biar bisa memberdayakan supaya ekonomi kecil nih tetap muter, tetap berjalan. Akhirnya bakonya di warung-warung sekitar tempat yang akan kita salurkan. Kayak waktu di Salemba, belinya di warung-warung sekitar Salemba. Di Pesanggerahan, di warung-warung sekitar Pesanggerahan Bintaro. Nanti juga Dompet Duafa lagi mengolah membeli sembakonya di sekitar Cilincing. Nah, terus karena untuk bisa mencegah kerumunan, karena yang penyaluran pertama aku rada kaget ternyata kita menciptakan kerumunan. Karena segitu banyak masyarakat yang terdampak. Bahkan kelas menengah juga jadi banyak yang jatuh miskin kan karena pandemi ini. Dan orang tuh kalau lapar juga gitu. Akhirnya untuk menghindari. Yang kedua kali, sebenarnya pertama kita juga udah nganterin dari rumah ke rumah. Tapi yang kedua itu jadinya kita benar-benar door to door, makin door to door. Dan untuk beberapa titik kita memberdayakan ojek online untuk nganterin. Jadi supaya mereka dapat income juga. Berarti untuk beli sembakonya nggak di retail yang besar ya, tapi di toko-toko sekitar. Di warung-warung kecil supaya ekonomi kecil tetap berjalan. Jadi Dompet Duafa tuh yang bikin aku suka. Mereka tuh benar-benar pemberdayaan gitu. Karena mereka juga udah terbiasa dengan konsep pemberdayaan kan, karena mengolah dana zakat untuk pemberdayaan. Karena pemberdayaan ya supaya lebih bisa memutus rantai kemiskinan. Jadi mereka udah capable di bidang itu, jadi aku sangat yakin mau bikin kayak. Oke, tapi jadi insight baru sih mungkin buat teman-teman yang mau menggalangkan dana dan berbagi, mungkin bisa dicontek ala Kak Ciki Fauzi. Tadi ke pertanyaan tadi, apa sih yang pengen Kak Ciki sampai ini ke pendengar lagu Panggilan Jiwa ini? Supaya kita terus menciptakan keselarasan, karena kita dilahirkan emang berbeda-beda. Terus kalau misalnya ngomongin nih, misalnya kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bineka tuh kenyataannya, tapi yang harus diperjuangkan tuh si Tunggal Ikanya itu. Oke. Berarti memang ini ya, harus ya bersatu memang. Benar, harus menciptakan keselarasan dalam perbedaan sih Mbak, poinnya Panggilan Jiwa itu. Dan misalnya ada terjadi sesuatu hal yang seperti itu,
takut, yang mempertajam jurang-jurang perbedaan itu, kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang mengulurkan tangan untuk bisa menciptakan keselarasan. Karena Oke. banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Nih, enggak, tadi ada pertanyaan dari netizen. Bukan pertanyaan sih, tapi jatuhnya permintaan dari @ismawati. Assalamualaikum Mbak Ciki. Salam. Nyanyiin dong, nyanyiin dong lagu Panggilan Jiwa. Boleh nggak Mau Kak dong. dinyanyiin sedikit aja? Nggak usah sedikit, banyak juga nggak apa-apa. Lagu Oke, Panggilan Jiwa ini. chorusnya ya. Doa gapat tentangkan, ulurkan tanganmu sedini mungkin, menyimak segenap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan. Panggilan jiwa meronta, menerawang di alam mahardika, menyusuri rasa damai bersama, damai sentosa. Yeay. Alhamdulillah. Dari Nggak Darmawan Agung 976, enak lagunya. Iya. Suara Kak Ciki dengerin. juga lembut parah. Waduh, ini karena belum minum. Ya iyalah puasa. Ya, puasa.